Hello everyone. Welcome to my video. It is about adjective, or in Indonesian we call it as kata sifat. Okay, and this video will focus on the position of adjective. Let's start number 1. It is article plus adjective plus noun. For your information, we have 3 articles. It is an yang digunakan untuk kata benda yang berawalan vowel atau bunyi vokal. The second one we have a untuk kata benda yang berawalan atau berbunyi konsonan. And then we have the. Ini untuk menyatakan kata benda yang lebih spesifik. Let's go to the examples. An old book. An is the article, old is the adjective, and book is the noun. An di sini adalah artikel. Artinya adalah sebuah. Old, tua. Tua di sini merupakan kata sifat. Lalu book, kata benda. Artinya menjadi sebuah buku tua. Next, a good idea. A is the article, good is the adjective, and idea is the noun. Di sini merupakan artikel yang berarti sebuah, ya, artinya sama dengan an tadi. Kemudian good ini adalah kata sifat, ya. Kemudian idea adalah kata bendanya. Jadi dalam hal ini kata sifat good menerangkan kata benda. Jadi ide yang seperti apa? Ide yang bagus. Sama halnya dengan example yang pertama tadi, old book, berarti old menerangkan book. Buku yang seperti apa? Buku yang tua. Next, the smart girl. The merupakan artikel, smart adalah kata sifat yang menjelaskan kata benda girl. Jadi kalau hanya the girl, mungkin kita masih perlu informasi tambahan. Perempuan atau anak perempuan yang mana? Nah, jawabannya adalah yang pintar. That's why kita membubuhkan smart atau memasukkan smart di sebelum kata benda. Oke, jadi dalam hal ini kata sifat terletak sebelum kata benda. Gunanya untuk menerangkan kata benda tersebut. And then it is the time for you to make your own examples. Please make 3 examples using the article a, an, and the, followed by adjective and followed by noun. Now we go to the next position. It is demonstrative, followed by numeral, followed by adjective, and finally followed by noun. Demonstratif itu seperti kata tunjuk, ya. Kemudian untuk numeral itu angka, boleh dipakai, boleh tidak di sini. Ya, jadi Miss taruh di dalam kurung. Kemudian kata sifat dan kata benda. Polanya hampir mirip dengan yang pertama tadi, dengan posisi yang pertama, adjektif dulu baru kata benda. Okay? For your information, for the demonstrative we have 4. The first one is this. Ini tunggal, jadi ini tapi satu. These,
ini tapi jamak atau banyak. That, itu tunggal, itu tapi berjumlah hanya satu, and those, itu jamak, jumlahnya banyak. Okay? Now let's go to the examples. This amazing movie. This adalah demonstratifnya ya, kata tunjuk. Next, amazing. Amazing adalah kata sifat. Menerangkan apa? Menerangkan movie sebagai kata bendanya. Oke. Kenapa di sini pakainya this, THIS? Karena movie-nya cuma satu. Kalau movie-nya banyak seperti apa? Nah, kita simak contoh yang kedua. These two amazing movies. These, karena movie-nya itu banyak, maka kita pakai bentuk jamak dari this, yaitu these ya. These sebagai demonstratif atau kata tunjuk. Kemudian two adalah angkanya, jumlahnya, and then amazing adalah kata sifat atau adjective. Menerangkan apa? Menerangkan movies. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat perbedaan dari penggunaan this ya, THIS, and these, THESE. Satunya itu kata bendanya cuma satu, dan yang these itu kata bendanya banyak. Terbukti dari movie yang berakhiran s, movies, berarti filmnya banyak. Okay? Now it is the time for you to make your own examples using demonstrative and then adjective followed by the noun. Yeah, we have two patterns there. You may use one of the four demonstrative. It can be this, these, that, or those. The next position, we have possessive followed by adjective and followed by noun. Possessive menyatakan kepemilikan ya, kemudian adjective kata sifat, dan noun kata benda. And then once again for your information, we have so many possessive. We have my, berarti nanti benda milik saya gitu ya, and then your itu kamu, her dia perempuan, jadi misalnya her book berarti bukunya dia perempuan, and then his dia laki-laki, our berarti miliknya kita atau kami, their milik mereka, and then its ya kepunyaan dari sebuah benda gitu. Let's go to the examples. We have the first example, my little kitten. My adalah possessive, little adalah adjective, kecil ya, and then kitten adalah noun. Artinya menjadi anak kucing kecilku. Okay? Kemudian the next example we have your classic bag. Your possessive ya, milikmu, benda milikmu gitu. And then classic adjective atau kata sifat yang menerangkan bag, kata benda. Jadi tas yang klasik. Ya. Di sini kita bisa lihat bahwa adjective di sini sangat memberikan informasi yang penting atau memberikan tambahan informasi bagi kata benda. Misalnya, saya atau kamu ya memiliki banyak sekali tas, ada yang klasik, ada yang modern. Nah, dengan mengatakan your classic bag berarti lebih menspesifikkan kata benda tertentu. Gitu, itulah pentingnya kata sifat ya jika menemani atau memodify kata benda. Now it is the time for you to make your own examples. We have two patterns atau two examples ya. You may use my, your, her, his, our, their, or its. It's up to you. Okay?
Next, the last position. It is linking verb plus adjective. Linking verb adalah kata kerja bantu. Contohnya adalah be. Be bisa berupa is, am, are, was, and were. Tergantung dari subjeknya nanti apa. Okay? And then other linking verbs are seem, appear, look, become, sound, taste, and smell. Ya, jadi kalau dalam bahasa Indonesia bisa berarti terlihat, terdengar, terasa, gitu ya. Untuk contohnya, let's go to the examples. The first one we have, he is nice. He as the subject sebagai pelakunya ya. And then is di sini adalah linking verb, kata kerja bantu, dan nice adalah adjective. Ya, he is nice, ya dia baik, dia bagus gitu. Okay? Kemudian the next example we have, they look great. They sebagai subjek pelakunya, and then look adalah linking verb. Jadi mereka terlihat luar biasa gitu ya. Di sini great menerangkan they. Sama halnya dengan the first example tadi. Nice menjelaskan he. Jadi fungsi dari linking verb adalah untuk menghubungkan subjek dan juga kata sifat tersebut. Yang kata sifatnya menerangkan subjek yang sudah ada di depan. And then the last example. It smells bad. It sebagai subjek and then smells as the linking verb. Don't forget, please put as kalau konteksnya present tense dan subjeknya adalah she, he, it. Okay? And then bad adalah adjektif atau kata sifat yang menerangkan it. Okay? And then it is the time for you to make your own examples. You can make 3 examples using the linking verb provided on the slide. Thank you so much everyone for watching and see you in the next video.